أجمعين والحمد لله رب العالمين. di Masjid An-Nur wali ahli jamaati Allah khususan di jami'an baik ummahatina wa jududina wa jaddatina wa li jami'an jama'atina alladziina sabaquna bil iman. Saya mari membaca Fatihah bersama-sama untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk ahli jamaah. Semoga selalu diberi kehidupan dalam keadaan iman dan Islam. Ya Allah, kemudian selalu diberi kesehatan dan diberi hidayah untuk selalu melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun yang sakit di antara kita, keluarga, saudara ataupun ahli jamaah terutama, semoga segera diberi kesembuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ada permasalahan semoga segera dibukakan keluar dari permasalahan-permasalahannya. Ya Allah, makhrijna mukhraj as-sidq. Dan kepada para dermawan, para munfiqin yang mengawal kegiatan-kegiatan di Masjid An-Nur ini dari apapun, dari manapun caranya dan bagaimanapun, semoga selalu mendapatkan pahala dan keberkahan baik di dunia maupun ketika kelak di akhirat semuanya. Ya Allah, ala hadhihi wa ala waladi sallallahu alaihi lana wa lahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا. والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Yang sama-sama kita hormati pada jajaran orang tua, sesepuh-sesepuh di lingkungan Masjid An-Nur, terutama kepada Ustaz, Bapak Ustaz Fadilah, dan juga Bapak Haji Erwin, pada Ustaz Bapak Haji Iskandar, dan juga kepada para santri lain, terutama juga kepada pengurus DKM Masjid An-Nur yang kebetulan juga diketuai, dikomandani oleh Bapak Ustaz Fadilah, dan juga termasuk Bapak Haji Iskandar, kemudian Bapak Haji Sumadi, dan seluruh kelengkapan kepengurusan DKM Masjid An-Nur, para ahli jamaah Masjid An-Nur, dan juga pada para ibu-ibu ahli jamaah semuanya, termasuk ahli jamaah mungkin masih musola sekitar semuanya yang hadir, umat muslimin muslimat rahimahumullah, Allahumma amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita kembali dalam kesempatan mendapatkan anugerah nikmat pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sudah sepantasnya lah kita mewajibkan diri kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik melalui hati, lisan ataupun tindakan yang kebetulan pada
pagi hari ini bapak-bapak semuanya, para hadirin jelas-jelas telah punya kesempatan itu, yaitu mengungkapkan rasa syukur yang pertama dibenamkan di dalam hati kita, nyata-nyata mendapatkan anugerah yang banyak, pemberian banyak dari Allah. Bahkan kita tidak pernah meminta, juga banyak sekali yang sudah diberi dari Allah. Ya Allah, kemudian kita mari syukur juga bilisan biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Kita telah realisasikan juga dengan tindakan kita, nyata-nyata kita berangkat ke majelis taklim, bahkan diawali dengan berjamaah sholat subuh luar biasa. Bapak Ibu semuanya, ya Allah. Shalawat salam kita limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah semuanya, kita melanjutkan kajian pada pagi hari ini yang kebetulan sampai pada bab faslun fi ahkami rodok. Rodok itu persusuan. Ya Allah, tidak. Maslun wa ila arba'atil mar'ah bila baniha. Bila arda'at, maka ketika menyusui, al-mar'ah itu orang perempuan. Rodok dipatahin rohnya, maksudnya dibaca fathah wa kasriyah wa lughatan ismun limassil thadri, wa syarbi labani. Intinya rodok itu sebuah bahasa yang mengungkapkan tentang ngisep susu dan kemudian meneguknya. Jadi kata-kata rodok ya, itu adalah artinya itu. Berarti secara syar'an, secara istilah syariat yang dimaksud rodok itu adalah usul labani adamiyatin. Usul labani adamiyatin makhsusatin li jawfi adamiyyin makhsusin ala wajhin makhsusin. Jadi yang namanya rodok, persusuan, kalau secara istilah itu artinya adalah sampainya air susu seorang perempuan kepada ya, perutnya laki-laki, kepada orang lain, dengan jalan yang khusus, Jadi tidak semuanya kemudian, makanya di sini diberi catatan sampainya ya dengan syarat-syarat tertentu, sampainya air susu ya, dengan jalan tertentu, kemudian orangnya ya, itu juga tertentu, maksudnya ada syarat-syaratnya nanti, ada syarat-syaratnya. Bagaimana misal persusuan itu kemudian masuk dalam bab ini. Karena tidak semua menyusui kemudian masuk dalam bab ini. Yang dimaksud rodok ataupun rodokan itu intinya adalah sampainya air susu seorang perempuan ya, kepada atau ke perut ya, orang lain dengan cara-cara yang khusus, dengan cara-cara atau pemberlakuan syarat-syarat khusus. Dan ini ya, wa inna ma yathbutu rodok bila bani mro'atin hayyatin balaghat tisnasin. Dan yang diperhitungkan nanti itu air susu perempuan yang sudah minimal, sudah umur 9 tahun Hijriah. Jadi kalau nanti ada kasus itu ya, kemudian ya, ini kalau secara keilmuan, seandainya misal ada wanita yang sebelum umur 9 tahun kemudian kedua air susunya kemudian diisep tidak menyebabkan rodok ataupun persusuan yang nanti kemudian menjadi mahram ya, artinya mahram itu haram dinikah maksudnya ya,
Jadi pertama syarat diantaranya perempuan yang menyusui minimal harus berumur 9 tahun Hijriah. Jadi kalau hitungan seperti ini yang dimaksud itu Hijriah. Karena perhitungan Hijriah dengan Syamsiah atau apa ini Masehi itu kan dalam 1 tahun ya terpaut 11 hari, sekitar 11-10 tergantung kabisat apa ya, tergantung kabisat atau enggaknya itu. Nah, itu kalau umur 9 tahun kemudian dihitung dengan Masehi, ini nanti bisa 11 hari kali 9. Nah, kalau salah cara ngitungnya dengan Masehi. Nah, padahal 11 yang terpaut dalam 1 tahun kan sekitar 11 atau 10 kali 9 itu adalah sudah 99. Katakanlah kalau dibuat bulan 99 itu ya sekitar 3 bulan lebih. 3 bulan lebih. Makanya kalau masuk dalam bab haid itu ya 9 tahun kita hitungnya itu jangan dengan tahun yang Masehi. Kalau dihitung dengan Masehi 9 tahun mundur 3 bulan masih ada lebihnya lagi. Gitu. Nah, jadi hitungan-hitungan seperti ini di syariat itu ya yang diperlakukan adalah hitungan Hijriah. Karena Hijriah itu kan gak ada tanggal 31. Gak ada. Nah, itu pertama. Jadi Qamariyah dan Bikram kanat au thayyiban. Nah, baik. Bikram itu maksudnya masih gadis ataupun thayyib ataupun sudah pernah bersuami. Itu. Wa idza arda'atil mar'ah bila baniha walatan, ketika seorang perempuan menyusui, ya, menyusui dengan susunya maksudnya, bukan menyusui dengan susu yang bubuk ya. Ya maksudnya menyusui dengan susunya pada seorang bayi sawaun syaribal laban fi hayatiha atau ba'da mauti, sama saja dalam menyusui itu masih dalam rangka hidup atau setelah mati tapi yang susunya itu pernah diperah. Nah pelan-pelan ini memang. Jadi kalau masih hidup jelas karena netein langsung, ataupun ya dimaksud yang kedua orangnya dulu masih hidup. Mungkin dengan cara kemudian diperah, disimpan, kemudian diminumkan ke bayi. Walaupun persediaan perasan atau perahan susunya itu masih ada, terus kemudian orangnya sudah meninggal, itu loh maksudnya. Kemudian air yang ditinggal mati, air yang ditinggal mati yang masih tersedia, kemudian diminumkan kepada seorang bayi, maka itu masih dalam kategori menyusui. Karena yang dihitung air susunya, betul tadi. Yang dihitung itu air susunya, bukan masalah masuknya ke mulutnya itu. Nah, maka kalau ada peristiwa seperti itu, soro ar-radi'u waladaha, maka bayi yang tadi disusui itu maka akan menjadi namanya anak persusuan. Anak persusuan tentu ada syaratnya, bisyarto ini dengan 2 syarat. Bisa dikatakan hubungannya adalah hubungan persusuan itu ketika ada 2 syarat terpenuhi ya. Jadi kalau masalah air susu ibu itu tadi ya dalam hal persusuan ini yang dihitung adalah tadi bahasa tadi susunya ya. Susunya meskipun orangnya misalnya sudah mati tapi perahan susunya itu masih hidup di perah. Nah, itu terkait masalah air susunya. Nah, kalau terkait masalah masuknya ke bayi, yang penting sudah sampai perut, sudah sampai lambung. Meskipun kemudian sampai perut kemudian bisa contoh mana bisa muntah, itu tetap dinamakan sudah pernah masuk. Jadi sudah sampai ke lambung meskipun kembali lagi. Bahkan meskipun air susunya itu ya, walau kana labanna ghairihi ka'ikhtalatul bihi mani'u, bahkan meskipun air susu itu bisa dicampuri dengan yang lain, yang penting masih ada air susu ibu itu.
Contoh misal dikasih rasa stroberi misal, misal contoh yang tadi ya diperah dulu, kemudian yang penting susunya tetap ada, kemudian dicampur dengan rasa stroberi, coklat ataupun yang lain lah misalnya. Ya, jenisnya itu Mas. Jadi walau kan al-babal ma'wili ka'an ikhtalanto itu campur, itu dicampur bihi ma'i'u haitsu baqiya ta'mu aw launuhu aw rihu. Yang penting kadarnya, ya, kadar air susunya itu lebih dominan, meskipun agak rasa-rasa stroberi ataupun durian misalnya, itu apa berarti? Jadi ketika itu terjadi peristiwa itu, maka akan menjadi anak persusuan yang kemudian nanti berhubungan dengan hukum-hukum lain yang nanti akan kita sebutkan bersama-sama. Nah, tadi ada dua syarat. Yang pertama, ahaduhuma, maksudnya salah satu di antara dua syarat itu adalah ayyakuna lahu ayyarotik dunal haulaini. Yang pertama, anak tersebut itu di bawah umur 2 tahun. Jadi kalau sudah 70 tahun, ya, 70 tahun ini langsung saya lihatnya ke kiri Pak, nggak ke kanan. Kalau ke kanan ini masih berpotensi. Kalau yang ini kan sudah hampir utuh ya Pak Ustaz. Itu. Jadi kalau di atas 2 tahun ya tidak menjadikan apa itu anak persusuan. Jadi gak masalah. Ketika misal seorang suami kemudian begitu misalnya, itu nggak menjadikan efek menjadi oh itu nanti jadi anak persusuan karena netek sama istrinya. Yang jelas yang perlu kita lihat bahwa jadi kenapa umur 2 tahun ke bawah? Nah itu, ini kan ada nalarisasinya, logika. Karena yang lebih bisa dipahami dari arah hukum itu adalah bahwa unsur faktor alasan menyusui atau alasan kemudian mengkonsumsi susu di usia-usia itu adalah memang tujuannya betul-betul untuk pengganti daripada makanan atau yang kemudian akan menimbulkan kekuatan energi. Kalau yang umur 70 tahun atau 50 tahun ke atas, misal pun netek itu kan bukan dalam rangka untuk kenyang-kenyangan istilahnya, untuk menjadi kekuatan, enggak, cuma tambah semangat iya. Mungkin itu, bukan kekuatan energi itu tidak. Ya, jadi bukan itu. Ya, itu yang pertama. Jadi waman balagha sanataini la yu'athiru tidharuhu tahriman. Jadi kalau menyusui atau menyusu, ya, menyusui maksudnya perempuan yang menyusui, yang menyusu berarti yang netek, ya, itu pada umur 2 tahun ke atas, maka itu tidak mempengaruhi terhadap status mahram. Mahram itu maksudnya haram dinikah. Kalau yang tadi itu yang sebelum 2 tahun dengan cara-cara persusuan seperti pengertian di awal, nah, maka itu mempengaruhi terhadap status mahram. Syarat yang pertama tadi adalah yang disusui itu umur sebelum 2 tahun. Kemudian syarat yang kedua, watani anturdi'ahu ay murdi'ah khamsa radha'atin mutafarriqatin. Yang kedua yakni adalah menyusuinya itu minimal 5 kali. Ngisepnya itu minimal 5 kali, tapi bukan dalam arti bisa apa ya? Ini agak rawan-rawan juga bahasanya Pak Haji, jadi kadang-kadang harus milih saya, makanya saya, iya kalau bahas masalah ini saya perlu menata kalimat supaya tidak terkesan gimana. Tapi intinya saya berharap maksudnya kira-kira ya sama-sama paham lah, karena ini bahasa rotok gimana gitu. Jadi ngisepnya itu 5 ispan tapi yang terpisah-pisah. Ini bahasanya memang detail seperti itu.
Artinya ketika netek ngisep tapi selama belum dilepas, makanya dihitung satu. Iya, masih dihitung sekali itu. Ya, saya mau iring bunyinya juga bingung ini bunyi pokok. Ya, paling saya pakai tangan misalnya kayak gini, tapi belum dilepas, itu masih dihitung satu hisepan. Nah, makanya mutafarriqat itu maksudnya bisa lepas bisa kayak gitu kan, terus kemudian ngisep lagi. Itu minimal 5 kali. Jadi ya artinya berarti kalau belum sampai 5 kali ya tidak menjadikan status kemahruman. Makanya di situ itu pun tadi dengan syarat itu tadi ya dari awal ini saya pelan-pelan saja. Itu dengan syarat yang diisep itu kemudian sampai ke perut, bisa baru sampai mulut doang kayak gitu, kemudian dikeluarin katakanlah dengan bahasa mungkin yang agak itu muntah gitu. Itu ada syarat ya, wasilatun ilal jauh. Maksudnya wasilah itu sampai ke perut. Pertama. Jadi jelas pertama tentang masalah itu ya, kemudian masalah tadi kedudukan orang yang menyusui atau yang disusui sudah, kemudian efeknya bagaimana? Efeknya wayahrumu alal murtad. Wayahrum. Jadi efeknya itu pertama wayasiru zaujuha. Pertama yang mana tadi ya? Yang pertama itu otomatis yang menyusui itu sebagai ibunya yang disusui, tapi namanya ibu bersusuan. Kemudian wayasiru zaujuha, suaminya otomatis ya, itu juga menjadi bapaknya ya, tapi ya juga namanya bapak bersusuan juga. Nah, efek hukumnya wayahrumu alal murtad dibaca fathah, beda nanti ketika dibaca kasroh dotnya. Ada murto, ada murti. Nah, murto kan yang disusui, kalau murti yang menyusui. Hanya beda harokat saja, langsung 180 derajat maknanya beda. Jadi wayahrumu alal murto at-tazwij ilaiha, maka anak yang disusui itu otomatis haram memperistri yang menyusui. Itu. Meskipun ini namanya anak persusuan. Termasuk juga wa ila kulli man nasaba. Haram juga memperistri orang-orang yang punya hubungan darah nasab kepada ibu bersusuan itu tadi. Wa ila kulli man nasaba ay intasaba ilaiha binasabin aw radha'in. Termasuk ketika ada saudara persusuan lain. Saya ulangi lagi, haram juga ya, pertama tadi ya, yang haram itu ibu yang menyusui, termasuk suaminya ibu yang menyusui ya. Terus kemudian orang-orang yang hubungan darahnya itu senasab dengan ibu yang menyusui, termasuk haram juga orang yang pernah disusui oleh ibu tersebut. Berarti saudara bersusuan, termasuk saudara bersusuan. Itu. Jadi wayahrumu 'alaiha at-tazwij ila murtha wa waladihi. Dan bagi seorang perempuan yang tadi seorang ibu yang menyusui. Nah, kalau tadi kan dari arah yang menyusui, yang disusui. Sekarang bagi ibu yang menyusui tadi. Yang pertama sama wayahrumu 'alaiha at-tazwij ila murtha. Seorang ibu tadi itu enggak boleh menjadikan anak yang tadi disusui itu menjadi suaminya, tidak boleh. Termasuk anaknya yang tadi disusui. Wa waladi wa yahrumu 'alaiha tazwij ila al-murtha, dan haram bagi seorang ibu yang menyusui itu at-tazwij ila al-murtha. Murtha itu yang disusui dijadikan suami, tidak boleh. Wa ila
waladi, maksudnya dan anaknya yang disusui juga tidak boleh. Wa insyakullah, ke bawah terus hubungan, itu nggak boleh. Duna man kana fi darajatihi, duna man kana fi darajatihi, bukan orang-orang yang selevel, ya, bukan orang-orang yang selevel. Ka ikhwatil ladzi, alladzi dalam yurdi'u ma au a'la. Beda dengan orang yang apa itu sederajat ataupun selevel dari persusuan. Ka ikhwatil ladzi dalam yurdi'u ma. Ya. Maksudnya yang selevel dengan yang disusui, misal ini maksudnya harus menyebut contoh yang penyebutan nama ya. Tapi kalau enggak juga kadang-kadang agak sulit buat memahami. Kalau enggak saya juga misal ada orang yang satu namanya Bakar, yang satu namanya Parman lah, semoga enggak ada yang nama yang saya sebutkan misal. Ya. Yang Bakar itu tadi bisa disusui oleh ibu itu. Nah, maka ini haram nih, haram nikah. Anaknya Bakar juga haram nikah, cucunya juga haram nikah karena ke bawah semuanya itu nggak boleh senasab itu. Tapi beda ketika selevel. Selevel itu maksudnya yang selevel dengan Bakar itu tadi. Bakar itu tadi punya saudara namanya siapa tadi saya sudah Parman misalnya tadi. Yang selevel itu boleh. Yang penting ini tidak disusui. Siapa namanya? Parmannya. Nah, parmannya itu tadi. Itu. Tapi kalau yang senasab langsung bahwa, nah itu kan hubungan darahnya langsung itu. Nah, jadi itu. Kemudian au a'la aidulahu makan a'la tobaqatan minhu ya. Ka'amamihi misal atau ke atas kalian. Jadi sederajat, selevel, nah itu boleh. Yang penting tidak menyusui. Beda kalau misal tadi yang saya contohkan kemudian Parman juga nyusu juga ke situ, ya otomatis nggak boleh. Kemudian tadi yang berikutnya al-a'la, ya, ke bawah itu tidak boleh. Duna mangkana darujati, bukan yang selevel, terus al-a'la atau ke atas. Kalau ke atas malah boleh, ke atas misalnya pamannya misalnya. Ya, dan itu semuanya tentang muharramatun nikah ataupun mahram nikah itu telah disebutkan di bab yang dulu sebelum ini pernah kita kaji bersama-sama. Ya, di dalam muharramat nikah, di dalam bab muharramatun nikah ma yahrumu bin nasab wa radhu fassalat. Jadi sebetulnya kemarin kita sudah membahas dari arah mahram nikah, faktor nasab dan faktor persusuan, itu sudah pernah kita bahas. Adapun legalitas hukumnya tentang ini itu pernah suatu ketika ini di dalam kitab Bukhari yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha wa 'indaha rajul. Jadi ini dasarnya. Jadi pernah suatu ketika Nabi Muhammad masuk atau menemui Aisyah, ya kemudian di sisinya itu ada laki-laki. Nah, karena ada laki-laki kan, ya namanya suami kan, terus kemudian kaget, oh tiba-tiba ada laki-laki. Kalau bahasa di hadis itu faka'annahu taghayyara wajhuhu. Taghayyara itu berubah. Wajhuhu, wajahnya Nabi tiba-tiba berubah, kayak istilahnya ya kaget. Pengen tanya. Bahkan di sini disebutkan ka'annahu kariha dzalik. Seolah-olah Nabi itu gak berkenan ada lelaki itu. Yes. Terus kemudian faqala innahu akhi. Kemudian Aisyah mengomentari, Nabi ini saudara saya. Gitu. Ternyata intinya itu adalah saudara persusuan. Udhurna man ikhwanukunna innamar radha'a minal majah. Terus kemudian Nabi berkata, ya teliti dulu, maksudnya saudara-saudaramu yang mana maksudnya kayak gitu. Kalau persusuan
dan persusuannya itu adalah ada faktor untuk itu tadi sebagai kekuatan ya, memang sebagai pengganti makanan di kala usia itu, dan merasa kenyang, bisa merasa kenyang, bukan hanya apa itu senang-senang saja, bukan. Kalau yang 40 tahun ke atas itu senang-senang saja, tapi kalau ini memang kebutuhan ya. Artinya terus kemudian dimaklumi, oh ternyata itu saudara bersusuan gitu. Terus itu tadi termasuk ada istilah di dalam surat Al-Baqarah 233 juga, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'ah. Itu adalah legalitas yang menjadi pendukung. Adapun tentang tadi syaratnya itu harus 5 kali isep. Ini saya sebutkan dalilnya tidak. Itu ada di dalam kitab Muslim. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah juga. Dari Aisyah, suaminya, ya, putri dari Abu Bakar. Kana bima unzila minal Qur'an asyru radha'atin ma'lumatin yuharrimna thumma nusikhna bi khamsin ma'lumatin fatuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hunna bima yuqra'u minal Qur'an. Itu tadi. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ya di sini thumma nusikhna bi khamsin ma'lumatin itu dengan 5 kali isapan yang dimaksud. Maksudnya, wa makna maklumatin itu adalah anna kulla radha'atin mutamayyizatin an ghairiha fahunna mutafarriqatun musybi'atun. Itu tadi. Itu intinya tentang hadis ini, yaitu 5 kali isapan yang terpisah-pisah, yang ada faktor untuk kekuatan. Ya. Itu tadi. Dan sedangkan hadis-hadis ataupun ayat-ayat yang tadi ini haram, yang senasab dengan ibu persusuan juga haram juga dinikahi dan sebagainya, itu jelas ya, termasuk di kajian kita sebelum ini sudah disebutkan. Bahkan di sini misal rawahul Bukhari misalnya, la tuharrimu rad'atu abil rad'atani abil mas'ud abil mas'udani. Kalau ini tentang kalau tidak sampai 5 kali isapan itu belum mempengaruhi terhadap mahram. Jadi ini seperti ini bahasanya. La tuharrimu rad'atu awil rad'atani awil mas'atu awil mas'atani. Jadi rad'ah ngisep saja kayak gitu, ataupun 2 kali isapan itu tidak mempengaruhi mahram. Makanya la tuharrimu tidak menjadikan mahram. Itu ini yang sudah saya sebutkan dalil-dalilnya. Kalau tadi kan secara pengertian bahasa yang familiar terhadap kita. Nah, kalau hadis kan lebih repot bahasanya itu seperti itu. Terus tentang yang senasab ya, ataupun yang menjadi saudara persusuan ya, itu kemarin ya di bab ini sebelumnya itu faslun wal muharramatu bin nas arba'at asyara sanqun bin nasab ya. Kemudian sebagian lagi ada yang wasnatani bil radha wa arba'un bil musahara, itu sudah ada. Jadi ada haram karena nasab, ada haram karena menjadi persusuan, dan ada haram karena menjadi menantu. Itu. Terus ada yang haram karena mengumpulkan saudara yang sama di saat yang sama. Terus mungkin itu ya, karena ini memang waktunya ini ya, waktu sholat memang lagi agak maju. Jadi mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan. Kalau saya masuk ke bab lain nanti ini belum cukup waktunya. Begitu mungkin. Jika mungkin ada yang perlu dipertajam, yang perlu saya sampaikan, ya mungkin saya hanya menambahi begini. Jadi meskipun ini tadi ya, hubungan persusuan itu menjadi mahram, tapi ini tidak serta-merta semuanya itu sama persis seperti anak sendiri. Salah satunya itu adalah
tidak menjadikan faktor waris. Tidak menjadikan faktor waris. Oh ini saudara nanti dikira sama beda. Ya, hanya mahramnya saja itu ya, hanya mahramnya saja. Mahram di nikah. Fala ya tawarasani, karena syarat waris itu kan jelas. Syarat waris itu 3. Syarat waris ada sebagian 4 tapi kembalinya pada 3. Ya, misal contoh ini di dalam kitab Tafsir Fakhrur Razi. Tafsir Fakhrur Razi berarti Quran ini. Walladzi taqarrara alaihi dinul Islam anna asbab at-tawrits salah satu. Jadi yang menjadikan seorang dan orang lain itu saling mewarisi itu ada 3. Syaratnya ada 3. Pertama, ada hubungan nasab darah. Yang kedua, ada hubungan nikah. Yang ketiga, ada hubungan karena memang misal contoh kalau dulu ini yang ketiga ini tentang perbudakan. Misal seorang juragan ya, kemudian punya budak diperdekakan. Dan diperdekakannya itu menjadikan yang diperdekakan itu bisa mendapatkan bagian waris. Itu maksudnya. Jadi nasab, nikah, wala. Wala itu tadi memerdekakan budak. Yang punya pendapat 4 itu agamanya Islam. Yang keempatnya, jadi saya ulangi lagi, nasab, nikah, wala, terus kemudian yang 4 Islam. Karena kalau sudah lain agama tidak saling mewarisi, meskipun nafkahnya tetap jalan. Artinya meskipun orang tua sama anak ya misalnya ini beda agama, ya orang tua tetap nafkahin anak meskipun beda agama. Tapi kalau waris-warisan seperti itu, wah ini beda, oh enggak, oh sampai ini kok sudah keluar dari Islam misalnya sebagian anaknya sudah enggak punya hak waris. Mungkin itu. Silakan kalau mau ada yang diperbaca.